Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Agustin dari kelas Psikologi 1B dengan nomor 21070166047. Di sini Vina mau presentasi tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia, tahap-tahap periode atau perkembangan pada manusia. Yang pertama ada prenatal stage, kedua infant stage, early childhood, middle late and childhood, adolescence, early adulthood, middle adulthood, and late adulthood. Yang pertama, pada prenatal stage ada 3 tahapan dalam perkembangan, yaitu germinal stage. Germinal stage ini 2 minggu pertama dari kehidupan yang dimulai dari pertumbuhan sel sperma dan sel telur membentuk zigot lalu membelah jadi plaktosis. Plaktosis tertanam dalam rahim menjadi embrio. Nah, di sini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minin ayat 12-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah idhaman fa kasawna al-idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, artinya ini sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati dari tanah, kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi tetesan yang tersimpan di tempat yang aman dan kokoh. Kemudian tetesan itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu kami olah menjadi segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, selanjutnya tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, selanjutnya kami jadikan makhluk yang berbentuk lain dari sebelumnya. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'min ayat 12-14. Tahapan yang kedua dalam prenatal stage itu ada embryonic stage yang dimulai dari 2-8 minggu setelah kehidupan, yang berciri dengan segumpalan darah yang semakin membeku. Kemudian bagian tubuh yang penting sudah mulai terbentuk dalam embryonic stage ini. Tahap selanjutnya yaitu fetus stage atau tahapan janin, dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. Ciri-cirinya adalah manusia sudah mulai terlihat seperti bulu yang tumbuh, mata berkedip, dan sudah mampu menghisap ibu jarinya. Tahapan kedua dalam perkembangan yaitu infancy stage atau masa bayi. Masa bayi ini masih bergantung pada orang tua. Bayi juga belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi juga belajar berbahasa, jalan, sensorik, motorik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tahapan early childhood atau fase anak-anak awal. Ini bukan kanak-kanak tetapi anak-anak awal. Nah, anak-anak awal ini dimulai dari umur 4-5 tahun atau yang biasa disebut dengan masa prasekolah. Yang selanjutnya yaitu middle and late childhood atau masa anak-anak tengah dan akhir. Dimulai dari 6 tahun sampai 11 tahun. Masa anak-anak tengah sampai akhir pada umumnya sudah menguasai ilmu membaca, menulis, dan lain-lain. Anak juga sudah terlibat dalam akademis, interaksi sosial yang sudah dapat mengembangkan rasanya sendiri. Yang selanjutnya yaitu adolescence atau fase remaja. Pada fase ini, remaja akan mencari jati dirinya dan akan melalui perubahan fisik. Selanjutnya ada early adulthood atau dewasa muda. Manusia pada fase ini sudah berada pada kematangan di bidang semua aspek dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Yang selanjutnya ada middle adulthood. Pada fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40-60 tahun. Pada masa ini, manusia berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Namun kondisi manusia pada fase ini tidak seprima sebelumnya, tidak seceria yang sebelumnya. Wanita juga cenderung mengalami menopause di fase ini. Yang terakhir ada late adult.
Pada fase dewasa akhir adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Manusia pada fase ini akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, massa tubuh berkurang, sampai menurunnya daya tahan fisik. Nah, faktor-faktor mempengaruhi perkembangan. Di sini Vina akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama yaitu ada aliran nativisme atau aliran pembawaan, yang kedua ada aliran empirisme atau aliran lingkungan, yang ketiga ada aliran konvergensi atau aliran persesuaian. Aliran nativisme atau aliran pembawaan merupakan doktrin filosofis yang sangat berpengaruh pada aliran pemikiran psikologis. Arthur Schopenhauer, seorang filsuf Jerman, adalah tokoh utama pada aliran ini. Manusia yang mengemukakan manusia yang baru lahir telah memiliki bakat keturunan dari orang tuanya, dan teori ini masih sering dianggap menjadi teori kuno, namun pengaruhnya sampai sekarang masih terlihat pada masa modern seperti saat ini. Yang kedua ada aliran empirisme atau aliran lingkungan. Aliran ini berlawanan dari aliran nativisme. Aliran ini mengemukakan bahwa anak yang baru lahir bagaikan kertas putih atau semacam meja yang dilumuri lilin putih, yang dijuluki sebagai tabula rasa. Istilah ini diciptakan oleh John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa pentingnya pengaruh pengalaman dan lingkungan hidup terhadap perkembangan anak. Faktor perkembangan yang terakhir adalah aliran konvergensi atau aliran persesuaian. Aliran ini adalah perpaduan antara dua aliran sebelumnya, yaitu aliran empirisme dan aliran nativisme. Dan perpaduan itu dipandang sangat berat sebelah. Tokoh utama aliran ini adalah Louis William Stern. Stern mengungkapkan bahwa faktor perkembangan anak tidak ditentukan oleh salah satu dari pembawaan saja atau oleh lingkungan saja. Namun, perkembangan anak dipengaruhi oleh keduanya. Pengaruh terbesar pada 5 tahun pertama pada anak adalah pengaruh dari orang tuanya, dan selanjutnya adalah tergantung pada anak tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervianti dengan NIM 2107016046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep perkembangan dalam Islam. Konsep perkembangan dalam Islam. Adapun hakikat perkembangan manusia dalam pandangan Islam, yaitu manusia dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling memiliki keterikatan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap perkembangan itu saling terikat, baik itu perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional, tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang kuat. Berikutnya adalah prinsip perkembangan manusia. Konsep perkembangan dalam Islam memiliki 5 prinsip. Prinsip yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berangsur. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan memiliki pola tertentu. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses kumulatif dan simultan. Lalu, pertumbuhan dan perkembangan melampaui keberadaan fenomena dunia. Dan prinsip yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan melewati periode kritis dan sensitif tertentu.
Prinsip yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berangsur-angsur. Kehidupan manusia memiliki tahapan-tahapan tertentu, yaitu dari tahapan pembuahan hingga kematian. Tahapan-tahapan ini bukan merupakan sesuatu yang terjadi karena faktor peluang, melainkan sesuatu yang telah ditentukan dan ditetapkan langsung oleh Allah SWT. Salah satu ayat Al-Quran yang menyatakan mengenai hal ini adalah dalam surat Nuh ayat 13-14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Malakum tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara, yang artinya, mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah, dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Ayat tersebut dengan jelas menerangkan bahwa manusia ditentukan untuk berkembang dalam tahapan dan dalam proses yang berangsur-angsur, yaitu tidak dalam satu waktu yang sama. Prinsip yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia memiliki pola tertentu. Pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki pola umum yang terjadi pada manusia. Polanya adalah pada setiap individu tumbuh dari keadaan yang lemah mengarah ke keadaan yang kuat, lalu kembali melemah. Salah satu ayat Al-Quran yang menyatakan mengenai hal ini adalah dalam surat Al-Rum ayat ke-54. Berdasarkan ayat tersebut, beserta artinya dapat disimpulkan bahwa semua manusia diciptakan lahir dalam keadaan tidak berdaya, baik dalam hal fisik atau mental, yang kemudian semakin menguat seiring perkembangannya. Selanjutnya, keadaan tersebut berangsur-angsur menurun sepanjang waktu ketika menginjak usia lanjut. Prinsip yang ketiga adalah perkembangan manusia merupakan proses kumulatif dan simultan. Setiap perkembangan baru yang dialami individu merupakan penambahan dari perkembangan sebelumnya, di mana terjadi peningkatan dari satu aspek dengan dasar peningkatan sebelumnya hingga tahap puncak. Perkembangan juga merupakan proses simultan dari aspek-aspek yang saling berhubungan, yang artinya dalam segala aspek perkembangan tersebut, dari fisik, mental, sosial, dan emosional, proses perkembangannya terjadi secara bersama-sama dan saling menguatkan satu sama lain. Prinsip yang keempat adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia melampaui keberadaan fenomena dunia. Perkembangan dalam pandangan Islam lebih menggambarkan kehidupan saat ini ke tingkat yang lebih tinggi, di mana kehidupan saat ini sebagai dasar dari kehidupan yang lain yang lebih permanen dan kekal. Ayat Al-Quran yang menyatakan mengenai hal ini adalah surat Al-Mu'minun ayat ke-12-16. Ayat tersebut menerangkan mengenai tahapan duniawi perkembangan manusia, yang kemudian diikuti dengan ayat yang menunjukkan kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, untuk mempelajari perkembangan secara lebih dalam lagi, perlu untuk mempelajari aspek kehidupan sesudah kematian. Hal ini dikarenakan ketakutan akan kematian dan apa yang terjadi selanjutnya akan memengaruhi perkembangan manusia menuju arah yang lebih baik lagi. Prinsip yang terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia melewati periode kritis dan sensitif tertentu. Periode kritis dan sensitif yang dimaksud adalah seluruh periode prakelahiran, bayi, anak-anak, dan remaja. Periode ini dianggap sebagai periode sensitif karena penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada periode inilah diperlukan perhatian yang lebih, baik dalam perlindungan maupun perkembangan moral anak. Yang selanjutnya adalah fase perkembangan anak. Ahli fikih Abu Zahroh membagi fase perkembangan anak menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, fase asobi atau atifel. Fase ini merupakan fase di mana janin telah bersinggungan dengan dunia luar. Pada saat ini, pengaruh eksternal mulai bersinggungan dengannya, berupa nutrisi, interaksi dengan orang lain, dan pendekatan pada sang bayi. Fase yang kedua adalah mumazis. Pada fase ini biasa disebut fase prasekolah, yang diawali dengan anak yang telah dapat membedakan sesuatu, dapat menguasai bahasa ibu, dan munculnya sifat egosentris yang kemudian nanti dilanjutkan dengan tumbuhnya rasa sosial pada anak dan tumbuh keinginan untuk belajar sesuatu. Yang ketiga adalah murabik.
Fase ini diawali ketika anak sudah menginjak bangku sekolah, sudah memiliki kemampuan untuk belajar menulis, membaca, dan berhitung. Lalu dilanjutkan dengan anak yang sudah mampu menangkap dan menanggapi pembicaraan dengan baik serta mampu membedakan mana yang bermanfaat baginya dan mana yang berbahaya. Seiring berjalannya waktu, anak dipersiapkan untuk memahami dan mempelajari apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai manusia. Yang terakhir adalah balik. Fase balik adalah fase di mana anak sudah mampu diberi beban hukum, menjalankan kewajiban ibadah, serta sudah harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Bagi anak laki-laki, fase ini ditandai dengan bermimpi basah yang biasanya terjadi sekitar usia 14 tahun, dan menstruasi bagi anak perempuan pada usia kurang lebih 11 tahun. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.